Shalom teman-teman semuanya. Nggak kerasa sudah 1 bulan lebih kita nggak melakukan pertemuan tatap muka di dalam persekutuan pemuda kita. Kita belajar dari rumah, kita beraktivitas dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah juga. Dan kita berharap situasi pandemik ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Kita bisa bertemu kembali dalam sebuah persekutuan pemuda di gereja. Nah teman-teman, di awal masa bekerja dari rumah, belajar dari rumah dulu, ada banyak ahli-ahli parenting, ahli-ahli pendidikan yang mengatakan seperti ini. Wah, masa-masa bekerja dari rumah atau belajar dari rumah ini akan menjadi sebuah kesempatan yang begitu sangat baik untuk orang tua memiliki sebuah keintiman relasi dengan anak-anaknya. Karena orang tua akan punya banyak waktu dengan anak-anaknya, orang tua akan bisa ngajarin anak-anaknya tentang pelajaran mereka yang di sekolahnya. Jadi seakan-akan ada suatu hal, bukan seakan-akan, dan memang ada suatu hal yang baik, suatu hal yang indah di balik masa yang tidak menyenangkan itu. Nah, suatu hal yang lain juga dikatakan oleh orang-orang yang mengamati kondisi alam, kondisi lingkungan semasa pandemi ini berlangsung. Orang-orang melihat ternyata di balik pandemik ini, ketika orang-orang bekerja dari rumah, orang-orang melakukan segala sesuatunya dari rumah, berdampak yang sangat baik sekali bagi lingkungan hidup. Polusi di beberapa kota-kota besar berkurang secara drastis. Bahkan ada berita yang mengatakan di India itu mereka bisa melihat pegunungan Himalaya yang berapa puluh tahun ini nggak kelihatan karena polusi udaranya. Ada sungai di Venice, di Italia yang juga sampai akhirnya ada lumba-lumba yang ada di sana. Begitu luar biasa. Dan di Jakarta juga polusi berkurang dengan luar biasa sampai mereka bisa melihat gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa melihat kebaikan apapun di dalam situasi ini. Saya rasa kita kalah 1 poin dengan orang-orang itu, yang mereka bahkan nggak kenal Tuhan pun bisa melihat suatu kebaikan yang ada di sana. Ini seperti kalau kita nonton film Avengers Endgame dan kemudian setelah Thanos itu melakukan snap di fingernya dan kemudian Captain America mengatakan dia melihat ada seekor paus di sebuah teluk Manhattan. Captain America berusaha untuk melihat sebuah kebaikan apa di balik situasi yang sangat buruk itu. Dan orang-orang di luar sana pun juga berusaha untuk melihat hal itu. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau kita tidak bisa melihat kebaikan apapun, kalau kita sehari-hari dipenuhi dengan keluhan, dipenuhi dengan gerutu, dipenuhi dengan komplain karena situasi yang sulit ini, maka kita kalah 1 poin dengan mereka. Tapi seharusnya kita sebagai anak Tuhan nggak cuma sama seperti mereka, tapi seharusnya kita justru lebih maju, lebih 1 tingkat lagi lebih baik daripada mereka. Yang artinya begini, apa perbedaan antara ketika orang mengalami situasi sulit seperti ini dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan? Bagi orang-orang yang tidak punya Tuhan, bagi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, bagi orang-orang yang kemudian melihat segala sesuatunya tanpa Tuhan, mereka akan melihat segala sesuatu secara naturalis, segala sesuatu sebagai sebuah kebetulan. Ada peristiwa-peristiwa yang kebetulan terjadi secara natural, dan kalau itu kebetulan maka tidak ada makna di sana. Ketika tidak ada makna, berarti segala sesuatu itu sia-sia. Ketika kita melihat sekalipun di sana ada kebaikan, toh kita melihatnya sebuah kebaikan yang relatif. Misalnya saja, ketika tadi dikatakan ada sebuah kebaikan yang muncul bagi keluarga, di mana mereka bisa banyak waktu untuk berkomunikasi, banyak waktu untuk berelasi. Ternyata beberapa hari setelah belajar di rumah itu diterapkan, ada orang tua yang ngomong kepada saya demikian, waduh, lebih enak kalau anakku itu sekolah. Ya. Mendingan anakku itu sekolah aja daripada dia belajar di rumah, aku juga di rumah, tambah lama ketemu tambah emosi. Nah, saya ternyata setelah sekian waktu di rumah bersamaan dengan anak saya, sekalipun anak saya belum sekolah, juga mengalami hal yang serupa. Kayaknya kalau kita bisa keluar, dia bisa bermain di luar, dia bisa meluapkan
tenaganya di luar, pulang ke rumah itu sudah capek, sudah enak, ya, nggak tambah emosi, ya. Atau ketika tadi bicara tentang kebaikan lingkungan hidup, oke, that's good, itu baik sekali. Tapi berapa lama itu akan terjadi? Ketika pandemik ini berakhir, ketika wabah ini berakhir, ketika aktivitas normal kembali dijalankan, berapa lama manusia kita bisa menjaga kondisi itu tetap baik, polusi berkurang, dan segala macamnya? Ataukah setelah aktivitas normal ternyata kita kembali kepada rutinitas kita yang dulu dan polusi kembali banyak, sehingga mungkin 6 bulan, 1 tahun setelah pandemik polusi itu kembali lagi? Kalau memang demikian, apa kebaikan di balik pandemik ini? Apakah ketika kita kemudian mengalami pandemik 2-3 bulan dan kemudian kebaikannya tidak begitu lama juga hilang, hanya begitu saja? Tanpa Tuhan, maka tidak ada makna yang bernilai kekal. Dan kalau tidak ada makna yang bernilai kekal, maka orang-orang wajar kalau mereka kemudian putus asa, kalau mereka kemudian nggak ada harapan, kalau mereka kemudian hopeless di sana. Bandingkan dengan orang yang kemudian menyertakan Tuhan di dalam worldview-nya, dalam pandangan hidupnya. Kalau ada Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi itu tidak kebetulan. Ada makna di balik segala sesuatu, karena Tuhan mengerjakan segala sesuatunya. Dan ketika di sana ada makna, sekalipun itu di balik peristiwa yang tidak menyenangkan, maka orang berusaha untuk mencari makna itu, sebuah makna yang bernilai kekal, sebuah makna yang tidak akan hilang di sana. Dan itulah yang akan kita pelajari, kita akan coba lihat di hari ini. Bicara tentang sebuah kebaikan di balik suatu situasi yang tidak menyenangkan, mungkin kita nggak asing dengan kisahnya Yusuf, ya. Yusuf yang kita tahu dia mengalami penderitaan setelah dia dilemparkan ke sumur oleh saudara-saudaranya sampai bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan demikian. Ketika akhirnya Yusuf melewati itu semua, Yusuf mengatakan demikian. Memang kamu, saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang kamu telah mereka-rekakannya, memang kamu telah merancangkannya untuk kejahatan, tetapi Allah merancangkannya untuk kebaikan, untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Apa kebaikan di balik penderitaan Yusuf? Kalau mengacu dari ayat ini, kita dapat melihat kebaikannya adalah dia dapat memelihara suatu bangsa yang besar. Dia dapat memberi makan bangsa yang besar di tengah kelaparan yang melanda pada saat itu. Yang itu nggak akan terjadi kalau dia tidak bertemu dengan orang-orang di penjara dan akhirnya sampai ke Mesir, sampai kepada Firaun, ya. Tetapi apakah cuma seperti itu? Oh, mungkin kita juga melihat nggak cuma untuk kasih makan bangsa yang besar sih, nggak cuma untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, tapi ini bicara tentang sejarah penebusan. Karena ketika kita melihat ada kelaparan, bangsa Israel nggak akan bisa bertahan tanpanya. Kemudian Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir memelihara sebuah bangsa yang besar yang akhirnya nanti akan menjadi cikal bakal sebuah bangsa Israel yang besar. Di Mesir mereka bertambah banyak menjadi sebuah bangsa yang besar, sehingga nantinya Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, dan kemudian sejarah penebusan itu berlangsung sampai akhirnya Kristus Yesus muncul di sana. Itu sebuah rentetan peristiwa yang jangka panjangnya, benang merahnya di situ. Ya, itu baik, itu benar. Tuhan mengerjakan itu untuk memelihara sebuah bangsa yang besar yang nantinya endingnya itu adalah adanya Israel, bangsa pilihan Allah, dan di sana ada Yesus Kristus untuk menebus mereka. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat ke dalam suatu sisi sudut pandang yang lain. Bagaimana atau apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi pribadi-pribadi tokoh-tokoh dalam peristiwa itu. Ketika kita melihat kisahnya Yusuf, maka kisah ini dimulai dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian 37 kita diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang nampaknya ini adalah keluarga yang disfungsi, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Di sana ada Yakub, seorang ayah yang
memberikan kasih yang tidak sama, tidak adil kepada anak-anaknya. Dia punya banyak anak, 10-11 anak dengan Yusuf pada saat itu. Tapi dia lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Seorang ayah yang pilih kasih, seorang ayah yang lebih mengidolakan satu anak daripada anak-anak yang lain. Ada anak emas dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Dan karena situasi seperti itu, perlakuan yang seperti itu, maka Alkitab juga mengatakan saudara-saudara Yusuf itu iri hati. Ada iri hati yang bahkan dari ayat, dari pasal ke pasal kita melihat iri hati itu berkembang menjadi kebencian. Kebencian itu menjadi semakin benci, dan semakin benci lagi. Ada progresivitas yang semakin intens, semakin benci di sana. Ada seorang ayah yang pilih kasih, ada saudara-saudara yang menimbun kebencian, dan celakanya Yusuf nampaknya juga bukan orang yang peka untuk melihat situasinya. Di tengah kondisi yang seperti itu, dia justru terlena dengan keistimewaan yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian dia justru menceritakan mimpi-mimpinya yang dengan sangat jelas kita tahu artinya bahwa Yusuf akan menjadi orang yang ternama, orang yang akan menjadi pemimpin di antara saudara-saudara yang lain. Yang tentunya itu ketika mimpi itu diceritakan menimbulkan panas hati bagi saudara-saudaranya. Ada keluarga yang tidak harmonis, ada keluarga yang disfungsi, ada keluarga yang memendam kebencian, iri hati, pilih kasih, dan nggak peka dengan situasi keluarganya. Itu yang terjadi. Dan ketika hal ini muncul, kisah ini berlanjut dengan bagaimana Yakub memerintahkan Yusuf untuk pergi mengunjungi saudara-saudaranya ketika mereka sedang mengembalakan domba. Dan perhatikan dalam rentetan kisah ini, teman-teman nanti baca kisah ini sekali lagi, mumpung lagi work from home, banyak waktu di rumah, silakan baca Kejadian pasal 37 sampai pasal-pasal selanjutnya dan perhatikan setiap detail dari kisah ini. Ketika Yusuf diperintahkan ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya di Sikem, ketika mereka mengembalakan kambing domba mereka di Sikem, secara kebetulan, tanda kutip ya, secara kebetulan ketika Yusuf nyampe di Sikem, dia nggak ketemu sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya sudah pindah dari tempat itu. Dan secara kebetulan ketika Yusuf sedang kebingungan toleh sana toleh sini, dia bertemu dengan satu orang laki-laki yang bertanya, kamu cari apa? Dan ketika Yusuf menceritakannya, orang itu ngomong, oh iya kebetulan tadi aku dengar, aku lihat mereka, rombongan itu, dan aku dengar mereka pergi mau ke Dotan. Lalu Yusuf mengikuti mereka ke Dotan di sana. Dan ketika sudah sampai di Dotan, sebuah tempat yang lebih jauh dari rumah mereka daripada Sikem dan lebih sepi di sana, maka timbullah sebuah rencana busuk di hati saudara-saudara yang memendam kebencian tadi. Mereka membunuh si Yusuf ini di sana. Tapi Ruben, salah seorang saudaranya, nampaknya dia punya hati yang lebih lembut. Ruben mengatakan jangan dibunuh. Lebih baik dilemparkan ke sumur. Dengan sebuah niat, nanti Ruben akan membawa anak itu pulang. Yusuf pulang kembali ke rumah bapaknya. Ya. Jadi anak itu dilemparkan ke sumur. Yusuf dilemparkan ke sumur. Namun berapa waktu kemudian, ketika ada seorang saudagar, ada rombongan saudagar Mesir yang lewat, Yehuda punya sebuah inisiatif. Ayo kita jual aja tuh Yusuf kepada saudara-saudara itu, dan mereka menjualnya kepada saudagar Mesir itu, yang kebetulan Ruben nggak ada di situ. Kita nggak dikasih tahu kemana Ruben pada saat itu. Kita nggak tahu kemana Ruben pada saat itu. Entahkah dia sedang buang air, mungkin entahkah dia sedang membalas whatsappan gebetannya, ataukah dia sedang ngurusin ayam gepreknya, atau nggak tahu. Kita nggak dikasih keterangan kemana Ruben pada saat itu. Tetapi ketika anak itu, Yusuf ini sudah dijual kepada saudagar Mesir, Ruben datang dan dia mendapati anak itu sudah nggak ada, Yusuf sudah nggak ada. Lalu dia sedih hatinya. Kemudian kita tahu kebetulan juga, tanda kutip lagi, kebetulan Yusuf itu dibeli oleh seorang saudagar Mesir yang dia adalah pegawai istana Firaun, yang namanya adalah Potifar.
Yang kemudian kebetulan lagi Potifar punya istri yang kegatelan, tanda kutip ya. Yang kemudian istri ini merayu Yusuf, dan kemudian singkat kata Yusuf di uh, diperlakukan tidak adil, jadi fitnah, kemudian dia dilemparkan ke penjara Mesir. Karena Potifar ini adalah dekat dengan istana, maka kita bisa bayangkan istana itu adalah istana yang kemudian juga dalam lingkungan penjara itu juga ada dalam lingkungan istana, yaitu orang-orang yang punya masalah dengan istana itu. Yang kemudian kita tahu ada juru roti, ada juru minum yang juga ada di penjara itu, yang secara kebetulan juga mereka ketemu dengan Yusuf, dan Yusuf mengartikan mimpi mereka, yang kemudian salah seorang dari mereka keluar dari penjara, dan kemudian 2 tahun kemudian ketika Firaun bermimpi, lalu teringatlah akan si Yusuf ini. Itu kisahnya ya. Dan kemudian akhir ceritanya kita tahu Yusuf bertemu dengan Firaun dan kemudian mengartikan mimpinya sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika kita melihat detail kisah ini, ada begitu banyak kebetulan yang muncul di sana. Yang kalau kebetulan itu miss satu saja, kisah ini nggak akan ada. Yang kalau kebetulan itu nggak ada, mungkin itu hilang satu kesempatan aja, Yusuf nggak akan menderita loh. Coba ya bayangin gini. Apa yang terjadi? Bayangin kalau seandainya ketika Yusuf menemui saudara-saudaranya, mereka masih ada di Sikem. Mereka masih ada di situ. Dan Yusuf ketemu mereka di Sikem. Atau apa yang terjadi kalau ternyata setelah sampai di Sikem, memang saudara-saudaranya sudah nggak ada di situ, sudah pindah, tapi nggak ada orang yang dengar kemana mereka pergi. Nggak ada orang yang tahu kemana mereka pergi. Nggak ada si lelaki tadi yang kebetulan dengar percakapan mereka. Nggak ada orang itu. Kita bisa bayangin Yusuf cuma tolah-tolah di sana, nggak tahu mau kemana, kemudian pulang lagi. Nggak akan ada kisahnya dia dijual sampai ke Mesir. Atau bisa bayangin seandainya Ruben tadi nggak ngilang sejenak, ya. Dia nggak pergi sejenak setelah melemparkan Yusuf ke sumur itu. Bayangkan seandainya Ruben ada di situ ketika Yehuda itu punya niatan mau jual si Yusuf. Saya yakin kemudian Yusuf juga nggak akan jadi dijual. Ruben mempertahankan dia. Nah, apa yang terjadi ketika saudagar itu bukan Potifar, bukan rombongannya Potifar yang kemudian membeli Yusuf. Dia adalah seorang saudagar yang Mesir itu luas banget, banyak orang kaya di sana. Kenapa harus Potifar? Kenapa harus seorang yang dekat dengan istana? Dan kenapa orang itu punya istri yang kegatelan kayak tadi? Bayangkan kalau dia punya istri yang baik-baik. Jadi ketika kita mencoba untuk melihat dan seandainya saja ada satu miss dalam rentetan kebetulan itu, kita tahu Yusuf tidak akan menderita. Yusuf tidak akan mengalami penderitaan seperti itu. Sehingga kita tahu dengan banyaknya kebetulan yang detail yang kemudian merangkai kisah ini dengan sempurna, kita tahu kebetulan itu ternyata bukan sebuah kebetulan. Kita tahu kebetulan itu bukan sebuah kebetulan. Kita tahu rentetan itu merupakan sebuah detail yang dirancang dengan sempurna, dengan begitu sangat rapi oleh satu oknum, yaitu Tuhan sendiri. Ya teman-teman, ketika kita ada dalam sebuah situasi wabah corona yang saat ini terjadi gitu ya, apakah kita juga kemudian bisa melihat hal ini, bahwasanya nggak ada yang kebetulan. Mungkin ketika kita melihat wabah ini dan kita bisa melihat semua orang, hampir semua orang nampaknya juga terkena dampaknya. Mereka dirumahkan, mereka kemudian penghasilannya jauh menurun daripada sebelumnya. Banyak orang-orang yang kemudian bergumul dengan perekonomiannya, banyak orang-orang yang bergumul dengan kehidupan sosialnya. Why? Kenapa? Ya. Ini dimulai, kita tahu dari beritanya, ini dimulai di sebuah kota yaitu Wuhan, yang mungkin sebelum tahun 2020 kita nggak pernah dengar nama kota itu, kita nggak pernah tahu nama itu ada. Tapi di sebuah kota ini, dan kemudian ketika virus itu muncul, dia berkembang pesat, dia menyebar sampai saat ini ke seluruh penjuru dunia. Dan itu terjadi di masa kita hidup, di era kita. Bayangin kalau itu terjadi ratusan tahun yang lalu.
Dikala teknologi transportasi komunikasi nggak begitu berkembang, belum begitu berkembang sampai saat ini. Saya yakin mungkin kita tidak terlalu terdampak pada saat itu. Tahun-tahun yang lalu, sekitar tahun 1300-an, ada yang namanya wabah yang disebut Black Death di Eropa dan sekitarnya. Itu wabah yang begitu besar, tapi kita di Indonesia nampaknya nggak begitu terdampak. Nenek moyang kita dulu di Indonesia nggak begitu terdampak. Kenapa? Karena transportasi di mana orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya belum begitu berkembang. Tapi saat ini ketika corona ada di tengah situasi di mana transportasi berkembang luar biasa, komunikasi berkembang dengan luar biasa, kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, maka kita tahu seluruh dunia saat ini sedang bergumul dengan satu wabah ini. Apakah itu kebetulan? Apakah itu suatu hal yang terjadi begitu saja dan kemudian menyebar seperti ini, memberikan dampak yang tidak mudah bagi kita? Saya yakin enggak. Tapi Tuhan sedang bekerja di sana. Tuhan sedang berkarya di sana. Tuhan sedang merancangkan itu semua. Di awal tadi kita tahu ketika kita menempatkan Tuhan sebagai seorang oknum yang berkarya, maka kita punya pengharapan. Di balik semua peristiwa yang terjadi dengan tidak kebetulan ini, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya makna yang sedang Dia kerjakan bagi kita di balik ini. Tugas kita adalah mencari makna itu, sehingga ada pengharapan, ada sebuah nilai yang sedang kita coba rengkuh di sini. Ya. Dan ayo kita coba lagi kembali ke ayat kita tadi. Apa yang terjadi ketika peristiwa ini tidak berjalan seperti kita tahu? Ketika seandainya tadi ada miss di sana sini sehingga kebetulan itu nggak muncul, sehingga peristiwa ini nggak terjadi. Ya, satu tadi kita tahu Yusuf nggak akan dijual, Yusuf nggak akan menderita di sana. Ya. Dan kalau kita lihat kembali kepada pribadi-pribadinya, ketika Yusuf nggak dijual, ketika Yusuf kemudian misalnya saja dia nggak ketemu saudaranya atau saudaranya bisa dia temui di Sikem, atau misalnya ada Ruben yang menghalangi, mereka akan kembali ke rumah. Mereka akan kembali ke rumahnya Yakub, ayahnya mereka, dan mereka akan menjalani kehidupan sehari-hari mereka seperti adanya. Mereka akan terus bertumbuh sebagai keluarga yang disfungsi. Yakub tetap seperti itu, mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Yusuf tetap seperti itu, dan saudara-saudaranya tetap memendam kebencian yang sama, dan bahkan lebih lagi di hari demi harinya. Maka saya yakin kalau peristiwa itu nggak ada, keluarga ini tetap akan menjadi sebuah keluarga yang disfungsi. Karakternya tidak berubah, bahkan semakin hari semakin buruk. Tetapi ketika kisah ini ada, perhatikan, ketika kisah ini ada, ketika Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu muncul, penderitaan muncul, maka kita tahu Yakub begitu berduka karena dia tahu, sepengetahuan dia, Yusuf sudah meninggal. Yakub berduka dengan luar biasa untuk putranya ini. Dan kemudian saudara-saudaranya, ketika kita melihat nantinya di pasal 42, 43 dan selanjutnya, maka kita tahu saudara-saudara Yusuf pun begitu menyesal akan apa yang telah mereka lakukan. Dan kalau kita lihat lagi di sana, Yehuda, ingat Yehuda tadi, yang di awal tadi dia berusaha untuk menjual Yusuf, dia punya inisiatif untuk menjual Yusuf. Yehuda justru muncul sebagai seorang tokoh yang mati-matian maju paling depan untuk membela Benyamin, adiknya. Ada sebuah perubahan karakter di sana, dan Yusuf menjadi pribadi yang lebih matang lagi. Dan kemudian ketika akhirnya mereka dipertemukan kembali, Yusuf membuka identitasnya, maka kita tahu mereka menjadi sebuah saudara keluarga yang harmonis, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh kasih. Bahkan ketika mereka membawa Yakub beserta dengan keluarga besarnya ke Mesir, maka mereka menjadi satu keluarga yang begitu luar biasa. Perhatikan di sini bahwasanya apa yang Tuhan kerjakan bukan hanya untuk kepentingan sebuah bangsa, yaitu Israel yang dipelihara, tetapi juga mengubahkan pribadi demi pribadi di sana. Ada pribadi-pribadi yang diubahkan, ada karakter-karakter yang diubahkan di sana. Yakub, saudara-saudaranya, Yehuda, Yusuf sendiri, saya yakin dia juga
belajar banyak hal dari penderitaan yang dia alami selama 13 tahun di sana. Well, saya yakin di tengah situasi yang tidak mudah seperti ini, Tuhan juga sedang mau mengerjakan sesuatu untuk diri kita masing-masing. Situasi yang sulit ini bisa mengajarkan kita banyak hal. Situasi yang sulit ini bisa mengubah karakter kita. Seorang bernama Timothy Keller mengatakan demikian. Situasi sulit itu tidak membuat kita jadi lebih buruk sih. Ya. Situasi sulit itu hanya menunjukkan keburukan kita, kelemahan kita. Ya. Dia tidak membuat kita menjadi lemah, tapi menunjukkan kelemahan kita. Karakter-karakter kita yang buruk. Mungkin kita yang egois, mungkin kita yang sombong dulunya. Mungkin kita yang punya kelemahan-kelemahan karakter yang dulu kita simpan dan kita nggak pernah aware dengan itu. Ketika situasi buruk menimpa kita jadi disadarkan. Ketika kita punya hati yang sombong, kita punya hati yang egois, dan kemudian kita dihantam dengan situasi yang sulit seperti ini. Ketika kita kemudian kehilangan apa yang kita banggakan, nilai diri kita yang selama ini kita taruh di sana, maka kita dipaksa untuk memikirkan ulang. Siapa kita? Ya. Apakah kita bisa sombong dan segala macamnya? Ini juga menyingkapkan berhala-berhala dalam diri kita. Mungkin selama ini kita menempatkan nilai diri kita yang tadi saya sebutkan di dalam materi. Kita merasa diri kita hebat kalau kita punya materi yang banyak lebih daripada teman-teman kita yang lain, atau kita menempatkan nilai diri kita kepada kenyamanan kita. Kalau kita nyaman maka kita puas, atau kalau kita memiliki sebuah koneksi dengan banyak orang, dipuji oleh lingkungan sosial kita, maka kita puas dan segala macamnya. Dan kemudian situasi sulit menghantam kita sehingga kita kehilangan materi, kita kehilangan kenyamanan kita kehilangan lingkungan sosial kita dalam tatap muka dan segala macamnya. Well, apakah kemudian itu membuat kita kehilangan nilai diri kita? Apakah itu membuat kita benar-benar hancur sehancur-hancurnya? Kalau nilai diri kita tempatkan ke dalam hal-hal yang seperti itu, yang fana, yang kemudian bisa habis, bisa hancur ketika dihantam oleh sesuatu, maka itulah berhala kita. Seharusnya nilai diri kita bukan kita tempatkan di dalam hal-hal yang fana seperti itu, tetapi di dalam Kristus Yesus yang telah mati buat kita. Yang itu nggak akan bisa diambil daripada kita. Yang kemudian akhirnya melalui setiap peristiwa kesulitan yang ada sebuah perubahan, kedewasaan karakter yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Mungkin kita dibentuk untuk menjadi karakter yang lebih sabar. Mungkin kita dibentuk untuk menjadi lebih rendah hati dengan apa yang kita miliki sekarang. Nggak ada sesuatu yang bisa kita sombongin lagi. Mungkin kita dibentuk untuk menjadi seorang pribadi yang lebih mengasihi orang lain, mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita. Mungkin kita dibentuk Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbeda daripada sebelumnya. Kita memiliki nilai diri yang sehat, di mana kita bisa mengatakan God is enough for me kemudian. Bukan materi, bukan yang lainnya. Pastor John Piper, dia seorang penulis buku, salah satunya itu Don't Waste Your Life, jangan sia-siakan hidupmu. John Piper juga pernah menuliskan sebuah artikel yang berjudul Don't Waste Your Cancer di The Gospel Coalition itu ya. Jangan sia-siakan kansermu. Pada saat itu Pastor John Piper sedang bergumul dengan satu penyakit kanker yang dia derita, kalau nggak salah kanker prostat pada saat itu kalau nggak salah. Dan ketika dia bergumul dengan kanker itu, dia katakan dia belajar banyak hal dari kanker itu. Hal-hal yang selama ini dia nggak lihat, kemudian melalui sakit penyakit itu, kemudian dia belajar banyak hal tentang Tuhan, tentang dirinya, tentang apa arti hidup itu. Maka di dalam pengertian yang sama, saya mau katakan kepada kita, don't waste your struggle, don't waste your pain, don't waste your brokenness. Jangan sia-siakan pergumulanmu, jangan sia-siakan kebangkrutanmu, jangan sia-siakan kesakitanmu. Don't waste this pandemic. Jangan sia-siakan pandemik ini. Yang artinya jangan sampai ketika Tuhan mengizinkan pandemik ini terjadi 2-3 bulan atau sampai nggak tahu kita sampai kapan terjadi, setelah pandemik ini selesai kita tetap menjadi pribadi yang sama. Oh, itu sangat
Sangat sayang sekali. Kita telah menyia-nyiakan sebuah instrumen yang Tuhan sedang berikan, yang kita struggle di sana, dan ternyata setelah lewat dari itu nggak ada sesuatu yang kita dapetin. Itu sangat sayang sekali. Jangan sia-siakan pandemik ini. Jangan sia-siakan wabah ini. Ketika Tuhan mengizinkan wabah terjadi, kita tahu Tuhan sedang mengerjakan satu hal dalam diri kita. Apa itu? Temukan apa itu. Temukan apa yang sedang Tuhan ingin kita pelajari di sana. Dan yang terakhir teman-teman, sebelum saya menutup renungan ini, berabad-abad setelah Yusuf hidup, ada seorang manusia yang juga ditolak oleh sesamanya. Ada seorang manusia yang juga dijual seharga sejumlah keping perak. Ada seorang manusia yang juga ditolak, dikhianati, diadili juga secara tidak adil. Bahkan dia menerima hukuman mati. Ya, kita tahu siapa dia, yaitu Kristus Yesus, yang adalah Allah yang kemudian menderita di atas kayu salib dengan tidak adil, supaya kita yang adalah musuh-musuh Allah bisa ditebus, bisa diampuni, bisa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita melihat salib Kristus di tengah segala kondisi yang sulit yang sedang kita alami sekarang ini, mari kita lihat melalui penderitaan terbesar, yaitu melalui salib, Tuhan sedang mengerjakan kebaikan terbesar, yaitu pengampunan dosa kita. Melalui penderitaan terbesar, Tuhan mengerjakan kebaikan yang terbesar. Maka melalui penderitaan yang kita alami, Tuhan juga bisa mengerjakan sebuah kebaikan yang indah juga bagi kita. Dan salib juga mengingatkan kita demikian, bahwasanya kita tidak akan pernah ditinggalkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu penderitaan, entahkah itu kesakitan, kebangkrutan, atau apapun itu, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Ketika salib itu menebus kita, salib itu menjadikan kita anak-anak Tuhan, maka tidak ada satupun yang membuat kita berjalan sendirian. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Roma pasal yang ke-8 mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan ini jadi sebuah penghiburan buat kita. Jangan pernah berpikir kita sendirian di dalam melewati situasi sulit ini. Jangan pernah berpikir kita ditinggalkan Tuhan. No. Salib menjadi pegangan kita. Salib menjadi pengharapan kita. Ketika Tuhan bahkan mengirim anaknya untuk mati buat kita, maka dia mengikat kita dengan ikatan kasih yang kekal. Kita nggak akan pernah ditinggalkan. Kalau Kristus Yesus mengirimkan anaknya untuk mati buat kita, untuk mengasihi kita, maka nggak ada hal yang lain yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, termasuk wabah ini, termasuk kesulitan ini, apapun itu. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam ini, dan kami berdoa Tuhan bahwasanya di tengah segala kondisi yang ada ketika saat ini sedang bergumul, kami sedang bergumul dengan situasi yang sulit dalam pekerjaan kami, dalam kondisi kehidupan kami semuanya terkait dengan wabah ini. Kami percaya Tuhan bahwasanya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Kami percaya bahwasanya Engkau punya maksud, Engkau punya makna, Engkau punya sesuatu yang indah di balik ini semuanya. Ketika Tuhan izinkan terjadi, maka ada sesuatu hal yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Ada suatu maksud tersembunyi yang sedang Engkau inginkan ya Bapa. Maka tolong kami untuk kami dapat belajar melaluinya. Ajar kami, berikan kami kepekaan, berikan kami hikmat untuk kami dapat mengenali apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan. Ingin Tuhan ajarkan kepada kami di dalam situasi yang seperti ini. Kiranya Tuhan tolong kami ketika Tuhan inginkan kami bertumbuh dalam karakter kami, atau kami meninggalkan berhala-berhala, menghancurkan berhala-berhala kami yang ada. Tuhan yang kiranya boleh tolong kami ya Bapa, sehingga melalui pandemik ini, melalui situasi yang sulit ini, kami menjadi pribadi yang baru. Kami tidak ingin menyia-nyiakan pandemik ini. Kami nggak ingin menyia-nyiakan situasi yang sulit ini. Kami mau belajar
melalui dan di dalam situasi ini. Bagi mereka yang bertumbuh akan pengenalan kami akan Tuhan. Bagi mereka yang bertumbuh sebagai seorang pribadi yang adalah anak-anak Tuhan di sini. Dan kami percaya Bapa, bahwasanya apapun yang terjadi, situasi seperti apapun yang kami alami, Engkau tetap adalah Allah yang mengasihi kami. Kami nggak akan pernah ditinggalkan sendirian. Apapun yang terjadi, kasih-Mu tetap sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan menyertai, mendampingi kami di masa-masa ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman, di akhir pertemuan kita melalui video ini saya juga ingin menginformasikan bahwasanya setelah ini teman-teman akan dihubungi oleh seorang anggota pengurus Persekutuan Pemuda yang menjadi juga pemimpin care group atau kelompok doa teman-teman, atau beberapa di antara teman-teman mungkin sudah ada yang dihubungi terlebih dahulu. Nah, manfaatkan kelompok kecil itu, manfaatkan care group itu untuk saling berbagi sharing, berbagi kesaksian hidup mungkin, atau berbagi pokok-pokok doa dan bisa saling mendoakan di sana. Entah itu melalui chat group ataukah melalui video call group yang saat ini sudah bisa dikerjakan, dilaksanakan juga. Manfaatkan kelompok-kelompok seperti itu, sehingga sekalipun dalam masa physical distancing ketika kita nggak bisa tatap muka, tapi kita tetap memiliki rekan-rekan seiman yang bisa saling menguatkan kita, bertumbuh bersama di dalam situasi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.